Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dwi Arianto, NPM 1913053087, absen 9 dari kelas semester 4C. Nah, di sini Dwi akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan inklusi. Nah, sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun, anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh guru pendamping selama kegiatan belajar mengajar. Sistem pembelajaran, pengajaran, kurikulum, sarana dan prasarana, serta sistem penilaian di sekolah inklusi akan mengakomodasikan kebutuhan anak penyandang disabilitas sehingga mereka dapat beradaptasi dan menerima pendidikan sebaik mungkin. Nah, dengan bersekolah di sekolah inklusi, anak berkebutuhan khusus akan mendapat berbagai manfaat. Nah, yang pertama ini hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik reguler lainnya. Berbagai fasilitas untuk belajar mengembangkan diri dan terlepas dari keterbatasannya. Yang ketiga ini mendorong untuk lebih percaya diri, dan yang terakhir itu kesempatan untuk belajar menjalin persahabatan bersama teman sebayanya. Nah, dengan sekolah di inklusi ini, anak berkebutuhan khusus akan dididik bersama anak lain yang tidak memiliki keterbatasan serupa. Nah, di kelas tersebut, para siswa bisa terlatih dan terdidik untuk dapat menghargai, menghormati, dan menerima satu sama lain dengan penuh empati. Jadi, antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak reguler ini saling merasakan loh, bagaimana sih perasaan saya menjadi orang yang normal dan bagaimana perasaan saya sebagai siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di situ antar satu sama lain itu bisa saling merasakan bagaimana rasanya gitu. Nah, dengan adanya pendidikan inklusif ini ada menjadi alternatif bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya yang memiliki kebutuhan khusus di sekolah reguler. Nah, namun tidak semua sekolah reguler ini dapat menerima siswa anak berkebutuhan khusus karena pendidikan inklusif hanya diselenggarakan oleh sekolah yang ditujukan untuk secara langsung oleh pemerintah. Jadi nggak sembarangan sekolah gitu ya, hanya sekolah-sekolah tertentu saja. Nah, hingga kini jumlah sekolah inklusi juga masih terbatas dan tidak tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, ini kayak menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua dan anak berkebutuhan khusus itu untuk mengakses pendidikan yang memadai. Nah, selain itu juga banyak pula sekolah inklusi yang memang belum 100% siap gitu. Karena berbagai hambatan dan tantangan gitu. Yang pertama itu ada minimnya jumlah tenaga pengajar atau staf guru pendamping khusus. Yang kedua ini tidak semua guru dan staf di sekolah memahami cara mengajar membimbing anak-anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, kemungkinan adanya penolakan dari orang tua atau siswa reguler untuk belajar bersama dengan anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada fasilitas yang belum memadai, misalnya keterbatasan buku, keperluan belajar lainnya menggunakan huruf braille untuk siswa tunanetra. Terus ada juga kayak risiko bullying atau perundungan dari siswa reguler terhadap siswa berkebutuhan khusus kayak gitu. Nah, namun sekolah inklusi ini juga mungkin bisa jadi pilihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan untuk belajar, tumbuh dan berkembang dengan baik terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki. Ketika berbicara tentang pendidikan inklusi, ini merupakan kayak pengalaman pribadi saya begitu, bahwasanya untuk pendidikan inklusi di daerah saya atau daerah Lampung Barat khususnya itu kurang memadai gitu, karena pengalaman pribadi ada adik saya begitu karena memiliki kebutuhan khusus sehingga disekolahkan di reguler, tetapi di situ banyak tantangannya begitu dari orang tua ataupun dari anak itu sendiri begitu, karena terdapat seperti
hal-hal penghambat tadi, adanya bullying, adanya kurang siapnya sekolah untuk menyiapkan prasarananya dan segala macamnya, sehingga sekolah menyarankan untuk disekolahkan di sekolah luar biasa gitu. Tapi ini kembali menjadi hambatan orang tua begitu, bahwasanya belum siapnya orang tua untuk memberikan kepercayaan lebih kepada sekolah tersebut begitu, ataupun untuk menyekolahkan di SLB atau sekolah luar biasa gitu. Nah di sini mungkin harapannya ke depan bahwasanya adanya kesiapan-kesiapan gitu, adanya kesiapan-kesiapan di sekolah-sekolah reguler untuk menyiapkan adanya ataupun untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dapat berbaur bersama dengan anak-anak yang lain atau anak-anak reguler begitu. Yang menjadi PR untuk pemerintah ataupun menjadi PR untuk para pengajar di kemudian hari adalah meningkatkan kualitas pengajarnya ataupun meningkatkan sarana dan prasarananya segala macamnya begitu, supaya hal-hal yang dialami oleh adik saya ataupun dialami oleh orang-orang lain yang mungkin sama sekarang keadaannya, yang tidak bisa menempuh pendidikan yang sama dengan anak-anak lain tuh tidak terjadi lagi. Inilah peran kita, peran masyarakat, peran calon tenaga pendidik, peran pendidik dan peran pemerintah untuk bersama memberikan keselarasan, memberikan hal yang sama ataupun memberikan apresiasi ataupun memberikan kesetaraan antara anak berkebutuhan khusus ataupun anak reguler. Itulah tadi pendidikan inklusi yang dapat dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.